Kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat Natal dan Tahun Baru 2022 dibatalkan. Meskipun begitu, pemerintah Kota Palembang tetap akan melakukan pengamanan dan pemantauan jelang Nataru. Pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang lebih proporsional, yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, namun dengan beberapa pengetatan. Pertimbangan pengambilan keputusan terbaru ini berdasarkan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang menunjukkan perbaikan signifikan. Sementara di Kota Palembang saat ini berada di PPKM level 2 zona kuning. Wali Kota Palembang Fitrianti mengatakan, meskipun kebijakan PPKM level 3 saat Nataru dibatalkan, namun masyarakat harus tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Karena sekarang saja kita sudah ke level 2 zona kuning. Jadi walaupun level hijau sekalipun kita berharap masyarakat tetap waspada lah ya di masa-masa sekarang karena kondisinya belum begitu normal. Jadi apapun aktivitasnya, apapun nanti momen yang akan dilaksanakan, terutama memasuki Natal dan Tahun Baru, masyarakat tetap menggunakan protokol kesehatan. Tapi kalau jelang Nataru ada ini nggak sih kebijakan, mungkin ada pemantauan seperti itu? Oh iya itu pasti ya, pasti memasuki masa-masa atau momen-momen yang cukup besar seperti Natal dan juga Tahun Baru, begitu juga Idul Fitri dan sebagainya kan kita tetap melaksanakan tugas terutama memantau kawasan-kawasan yang menjadi ruang-ruang publik atau tempat-tempat perkumpulan untuk betul-betul nantinya mengikuti protokol kesehatan atau mengikuti terapan aturan-aturan yang sudah disepakati terutama oleh gugus. Jelang libur Nataru, pemerintah Kota Palembang akan melakukan sejumlah pengamanan dan pemantauan di kawasan yang menjadi ruang publik dan perbatasan keluar masuk Kota Palembang. Syarifat TVRI Sumsel melaporkan. Dengan pembatalan penerapan PPKM level 3 selama periode Natal dan juga Tahun Baru 2022, langkah apa atau kebijakan apa yang akan diterapkan di Sumatera Selatan? Dan untuk mengetahui selengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Aris Saputra. Selamat petang, Pak Aris. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, seperti apa kebijakan lain ya yang akan diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjelang Nataru nanti ini, Pak Aris? Ya, terima kasih. Jadi dalam rangka untuk menghadapi Nataru ini, ya yang semula dinyatakan oleh pemerintah pusat akan memperlakukan secara keseluruhan wilayah Indonesia level 3. Namun alhamdulillah ternyata tadi ya atau kemarin itu telah disampaikan oleh perwakilan Satgas Pusat bahwa tidak semua wilayah ya dinyatakan level 3 seluruh Indonesia. Namun di sini sesuai dengan Inmendagri nomor 65 tahun 2021 per tanggal 6 Desember tahun 2021 bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 ya. Jadi diberikan PPKM itu sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing sesuai dengan penelitian Satgas. Jadi ada yang level 1, level 2 dan level 3. Sementara untuk Sumatera Selatan saya informasikan bahwa untuk level 1 itu ada 8 kabupaten kota yaitu Lahat, Mura, ya, Muba, Kabupaten Pali, Muratara, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Prabu Mulih. Kemudian level 2 itu termasuk Kota Palembang ya. Kemudian Oku, Oki, Muara Enim, Okut ya, Oku Timur dan Ogan Ilir. Sementara level 3 ada 3 kabupaten yaitu Banyu Asin, Oku Selatan dan 4 Lawang. Nah, jadi untuk pengamanan ataupun pengawasan kegiatan Nataru ini tentunya kita akan berkoordinasi dengan pihak kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Juga kita bersama-sama dengan unsur TNI Polri serta stakeholder lainnya bahwa kita tetap akan memberlakukan pengawasan dan penertiban. Ya karena kita memang meyakini bahwa pandemi Covid ini sudah mulai melandai ya untuk Sumatera Selatan khususnya ya 1 bulan terakhir ini memang sangat sedikit sekali penyebarannya ya semuanya di rata-rata di bawah 10 ya per harinya. Jadi artinya memang sudah mulai melandai dan insya Allah akan kembali normal ya kalau kita sama-sama disiplin. Namun demikian kami mengingatkan bahwa meskipun
ada level 1, level 2, dan level 3, bahwa kami mengingatkan kepada masyarakat, ya, menghimbau juga kepada masyarakat, termasuk juga pengusaha, ya, yang milik usaha, yang dapat menciptakan atau ada potensi untuk mengadakan kerumunan atau kelompok-kelompok masyarakat untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan. Ya, kenapa demikian? Kami sendiri dari Satuan Polisi Pamong Praja nanti bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota, ya, bersama unsur terkait akan membuat tim atau satgas khusus dalam rangka pengamanan, baik itu trantibumnya, termasuk juga pengamanan protokol kesehatan. Ya, sementara provinsi sendiri akan membuat 3 tim, ya, dari Pol PP, kemudian dari Polda, kemudian dari Kodam, dari Porem, ya, termasuk Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Yang kami akan mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 20 Desember sampai dengan 2 Januari nanti, kami akan berpatroli, ya, menyisir tempat-tempat yang berpotensi mengadakan kerumunan, ya, baik itu tempat-tempat hiburan, ya, termasuk juga hotel, kemudian mall dan lain sebagainya, termasuk taman-taman kota. Iya, baik Pak Aris. Untuk terkait kebijakan ini Pak, kapan akan disosialisasikan kepada masyarakat Pak? Ya, sesungguhnya pemerintah sendiri kan surat ini baru dikeluarkan hari ini per 6 Desember, ya, nanti melalui surat kabar, dan kami sendiri, ya, dalam waktu dekat akan mensosialisasikannya, menyampaikan ini kepada kabupaten kota. Ya, selanjutnya kami Satgas masing-masing kabupaten kota dan provinsi akan mensosialisasikannya kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui surat kabar dan media-media online lainnya, sehingga masyarakat paham tentang pembatalan ini, ya, namun tidak mengurangi, ya, protokol kesehatan secara ketat. Baik. Terima kasih Pak Aris. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar agar pandemi tidak menyebar di Sumatera Selatan. Selamat petang Pak Aris. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.